Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita pada rumah Allah Subhanahu wa taala yang penuh berkah ini. Semoga kita mendapatkan sakinah, rahmah, sebagaimana yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." Semoga kita termasuk orang yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada terkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah yang mereka membaca kitab Allah dan mereka mempelajari satu sama lainnya, kecuali diturunkan kepada mereka itu sakinah dan dinaungi pada mereka itu rahmah dan dikelilingi oleh para malaikat, serta mereka itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Ini merupakan keutamaan kita menuntut ilmu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga dan anugerah Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita
sore ini dengan judul Agar Lelah Menjadi Lillah. Kita hidup di dunia tidak ada yang santai. Kita bekerja, kita beraktivitas, dan manusia memiliki keterbatasan di dalam aktivitas. Kekuatan dirinya, tenaga yang dia miliki juga terbatas. Terkadang ketika kita bekerja muncul rasa lelah, letih. Lalu bagaimana hendaknya letih dan lelah kita ini menjadi lillah, menjadi semangat? Perlu kita ketahui bahwa amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syarat utama. Karena amalan yang tidak didasar oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu sia-sia. Maka karena itu amalan orang kafir tidak diterima. Syarat yang kedua terhadap amalan itu sendiri, yaitu adalah seorang yang mengerjakan amalan itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama itu adalah syarat bagi pelaksana, pelaku. Syaratnya harus seorang yang beriman. Syarat yang kedua adalah terhadap amalan itu sendiri. Tidaklah dia mengamalkan amalan itu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amalan yang dikerjakan sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak akan terlepas dari beberapa posisi atau beberapa status. Pertama adalah sebagai suami, di mana suami punya tanggung jawab terhadap keluarganya. Di dalamnya ada istri dan anak-anak. Dia bekerja. Kalau kita lihat suami yang bekerja, subhanallah, kalau seandainya istri mengetahui bagaimana mendetail rincian dari kerja suami yang susah, yang menghadang nyawa terkadang, maka pasti istri itu akan mengucapkan ribuan terima kasih dan bersyukur atas pemberian dari suaminya walaupun sedikit. Karena seorang laki-laki dalam tanggung jawabnya, dia akan bekerja menghadang nyawa. Maka nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri, kepada anak, itu adalah nafkah yang wajib.
Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah Talaq ayat 7, dalam surah Al-Baqarah ayat 233, dan dalam surah Talaq ayat 7 menunjukkan kepada kita bahwa memberikan nafkah kepada keluarga itu adalah pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Terhadap orang yang dilahirkan untuknya, yaitu suami, wajib baginya untuk memberikan rezeki atau nafkah kepada istrinya, dan kiswatuhunna, dan pakaiannya, bil ma'ruf, dengan yang cara baik. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Talaq, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah suami itu atau orang yang mendapatkan, memiliki kelapangan, memberikan dari kelapang yang dia miliki, harta yang dimiliki. Tidak boleh pelit-pelit. Seorang suami punya harta, tidak boleh dia pelit kepada keluarga, tidak boleh dia pelit kepada istri dan anak-anaknya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha. Maka siapa yang diwajibkan bagi dia untuk memberikan nafkah, hendaklah dia berikan apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Dan Allah tidak akan membebankan seorang kecuali apa yang telah Allah berikan kepadanya. Pada suatu hari ada seorang bertanya kepada Nabi SAW terhadap apa kewajiban seorang laki-laki kepada istrinya. Ma haqqu zawjati ahadina alaihi. Apa kewajiban, apa hak dari istri salah seorang di antara kami terhadapnya? Nabi SAW mengatakan, tut'imuhu idza ta'imta, tut'imuha idza ta'imta, wa taqsuha idza iktasayta, wa la tadribil wajh, wa la tuqabbih, wa la tahjur illa fil bait. Ini adalah hak istri yang harus ditunaikan oleh suami. Yaitu engkau beri makan dia jika engkau makan, engkau beri dia pakaian jika engkau berpakaian. Berarti pangan, sandang itu adalah bagian dari nafkah. Dan termasuk juga papan, yaitu rumah, tempat tinggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Tempatkan mereka, yakni istri, di mana akan tinggal, sesuai dengan keadaan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepemimpinan terhadap laki-laki disebabkan karena nafkah yang diberikan oleh laki-laki kepada istri. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pemimpin terhadap perempuan disebabkan karena
laki-laki diberikan kelebihan daripada perempuan. Yakni secara fisik laki-laki lebih tangguh, lebih kuat daripada perempuan. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, disebabkan oleh harta yang mereka infakkan, yang mereka berikan. Maka kewajiban memberikan nafkah itu adalah kewajiban kepada suami, dan istri tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Memberikan nafkah kepada keluarga adalah pahala yang lebih besar atau lebih agung daripada sedekah-sedekah yang lain. Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Rawahu Muslim. Satu dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, yang engkau infakkan di jalan Allah. Satu dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak. Satu dinar yang engkau berikan sedekah kepada seorang miskin. Satu dinar yang engkau nafkahkan, berikan kepada keluargamu atau istrimu, maka yang paling besar pahalanya adalah apa yang engkau nafkahkan kepada keluarga. Hadis ini diriwayatkan Muslim. Al-Munawi di dalam Faidul Qadir, dia mengatakan maksud dari hadis ini adalah mendorong untuk memberikan nafkah terhadap keluarga. Bahwasanya nafkah tersebut adalah yang paling besar pahalanya dari seluruh jenis infak atau pengeluaran, sebagaimana yang dinyatakan dalam riwayat Muslim, a'zamu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya adalah nafkah yang memberikan kepada keluarga. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, dia juga mengatakan dalam sebuah riwayat dari Abi Syaibah, a'zamu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik, ma'annahu dzakara qablahu an-nafaqa fi sabilillah wa fil 'itqi was-sadaqati, ورجح النفقة على عيال على هذا كله لما ذكرناه. Beliau mengatakan yang paling besar pahalanya adalah apa yang diberikan kepada keluarga. Sementara dalam redaksi hadis itu di sebelum-sebelumnya sudah disebutkan bahwa ada nafkah yang diberikan kepada jalan Allah dan mendekatkan budak, kepada orang miskin. Dan Nabi SAW memperkuat bahwa nafkah kepada keluarga jauh lebih besar pahalanya dan lebih afdal daripada nafkah-nafkah yang lain. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, afdalul dinarin ينفقه رجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. Sebaik-baik dinar yang diberikan atau yang dinafkahkan, yang dikeluarkan oleh seorang laki-laki adalah satu dinar yang diberikan kepada keluarganya, dan dinar yang diberikannya kepada kendaraannya yang dia pakai untuk fi sabilillah,
dan dinar yang diberikan kepada teman-teman yang berjuang di jalan Allah. Ini menunjukkan bahwa diberikan tertib bahwa memberikan nafkah kepada keluarga adalah sebaik-baik pemberian dan sebaik-baik sedekah. Abu Qilabah dia mengatakan, bada bil iyal wa ayyu rajulin a'zamu ajran min rajul yunfiqu 'ala 'iyalihi bi'ilfuhum wa yunfi'uhum Allah bih. Yani dimulai dengan keluarga, memberikan nafkah kepada keluarga. Maka apatah lagi yang lebih besar pahalanya dari orang yang memberikan nafkah kepada keluarganya, di mana ketika dia memberikan nafkah kepada keluarganya, dia menjaga kehormatan keluarganya, dia menjaga kehormatan istrinya, dan Allah berikan manfaat kepada keluarganya melalui dirinya. Kita tidak bisa berhujah sebagaimana sebagian orang berhujah, yang memberi rezeki itu adalah Allah. Ya, maka dia pergi kemana-mana, dia tinggalkan keluarganya tanpa diberikan nafkah, sehingga dia istrinya terpaksa yang tadinya tidak jualan, akhirnya jualan, atau dia hanya minjam kepada keluarga, tetangga dan yang lainnya. Ketika sudah dipinjami oleh orang, dia katakan itu kan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tujuan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh ulama tadi, bahwa seorang suami memberikan nafkah kepada keluarganya, dia menjaga kehormatan keluarga. Maka ini adalah tanggung jawab bagi seorang suami untuk berupaya memberikan nafkah kepada keluarga dan tidak pelit. Tidak pelit. Apa yang dia miliki dia berikan. Dan itu adalah sebaik-baik sedekah yang sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kemudian pahalanya tidak akan terputus. Selama nafkah itu juga tidak terputus. Dari Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, dia mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, hal li ajrun fi bani Abi Salamah an unfiqa 'alaihim wa lastu bitarikatihim hakadha wa hakadha innama hum bani." Faqala, "Na'am, laki ajr ma anfaqti 'alaihim." Muttafaqun 'alaih. Ummu Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia punya anak dari Abi Salamah yang pertama, istrinya, suaminya yang pertama. Lalu apa katanya, ya Rasulullah, apakah saya dapat pahala pada anak-anak Abi Salamah jika aku memberikan nafkah kepada mereka yang aku tidak memiliki warisan mereka? Ya, jadi uang yang dia pegang bukan dari warisan dari suaminya, tapi dia berikan nafkah dari uangnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau juga mengatakan, "Innama hum bani." Mereka itu adalah anak-anak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Na'am, ya, bagimu pahala selama engkau memberikan nafkah kepada mereka." Sa'ad bin Abi Waqqas dalam hadis yang panjang, dia menceritakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik." Muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
sesungguhnya engkau tidaklah memberikan sebuah nafkah kepada keluargamu yang mana engkau mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dalam nafkah yang engkau berikan, kecuali engkau akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nafkah itu, sampai-sampai apa yang engkau letakkan di mulut istri. Subhanallah. Setelah dari hadis ini, bagi kita kaum laki-laki, apakah kita akan bermalas-malas untuk mencari nafkah? Lelah mungkin, letih. Tapi ketika kita jadikan itu adalah objek kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar dari rumah, kita niatkan bahwasanya kita ingin mencari nafkah demi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi pada saat kita keluar kita tidak mendapatkan, atau kita dapatkan sedikit, maka upaya yang sudah kita lakukan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Amalan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang dia akan diberikan pahala sesuai dengan yang diniatkan di dalam dia bekerja. Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta jelaskan bahwa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah, yakni menunjukkan bahwasanya engkau tidaklah memberikan nafkah kepada keluargamu kecuali untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan anna an-nafaqata idza urida biha wajh Allah wal ta'affuf wat tasattur wa ada' al-haqq wal ihsan ila al-ahl wa 'awnihim bidzalika 'ala al-khair min a'mal al-birr fiq wa in kana ma yut'imhum ra'atahu. Disebutkan bahwa hadis di atas menunjukkan bahwa nafkah apabila diinginkan atau dimaksudkan memberikan nafkah itu adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan untuk at-ta'affuf, menjaga kehormatan keluarga, tasattur, menutup aib keluarga, wa ada'il haq, menunaikan hak yang harus kita tunaikan, berbuat baik kepada keluarga, membantu mereka untuk bisa mereka hidup, maka itu adalah termasuk amalan-amalan kebajikan yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepada orang yang memberikannya. Mungkin pada saat dahulu atau sebelumnya kita kurang mengetahui, tapi sekarang kita mulai niatkan. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan, saya selalu meluruskan niat. Kata sampai ini, anwi fi kulli syai'. Pasang niat pada segala sesuatu. Hatta khurujika ila kunnasah. Sampai kamu keluar ke tempat tong sampah. Niatkan, pasang niat. Ya. Apalagi kita keluar dari rumah kita untuk mencari nafkah. Ya, pasang niat kita. Bahwasanya kita ingin menjaga kehormatan keluarga kita. Kita ingin mencukupi keluarga kita. Kita tidak ingin anak kita minta-minta. Ya, tapi bagaimana kita mencukupinya? Dan niat kita itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hal yang telah kita sebutkan di atas, kita bekerja untuk mencari nafkah, berharap untuk mendapatkan pahala terhadap nafkah yang kita berikan kepada keluarga. Apabila kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka
pahala kita ini apabila betul-betul kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya akan berlipat ganda, berlipat-lipat. Karena kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kualitas keikhlasan yang ada pada dirinya. Maka oleh karena itu jangan jemu-jemu keletihan dan kelelahan yang kita lakukan, yang kita rasakan. Apabila kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi lillah. Kalau dia sudah menjadi lillah, itu adalah motor penggerak bagi kita untuk lebih bersemangat lagi. Apalagi kalau seandainya untuk biaya anak-anak kita. Terkadang di antara kita ada yang mengeluhkan, kenapa biaya pendidikan anak-anak mahal, sekolah-sekolah mahal, ya. Niatkan untuk kita dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada dua orang adik kakak, sahabat Nabi SAW. Yang satu bekerja, yang satu lagi hanya hadir di majlis Rasulullah SAW. Tidak bekerja. Lantas yang bekerja ini mengeluh kepada Nabi, bahwa saya ini hanya mengaji aja, sementara saya bekerja dan bekerja. Apa kata Nabi SAW? Sebagai menjadi motivasi, ya, untuk bisa menjadi lillah. Apa kata beliau? La'allaka turzaqu bihim, atau la'allaka turzaqu bihi. Boleh jadi engkau diberi rezeki oleh Allah disebabkan karena dia. Dia mengaji, dia hadir majlis Rasulullah SAW. Itulah penyebab engkau diberikan rezeki. Sekarang anak kita yang sekolah butuh biaya, besar biayanya, ya, maka berupayalah kita untuk mencari nafkah, sehingga kita mencarikan dana untuk anak kita, menjadi anak yang menjadi yang baik, menjadi anak soleh, dan boleh jadi itu adalah penyebab kita mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang istri terhadap suaminya, letih juga, lelah dalam bekerja. Istri, pekerjaan rumah, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berikan tabiat kepada istri yang tidak pernah bosan. Coba bayangkan Bapak-bapak, kalau seandainya istri kita diberikan sifat bosan oleh Allah. Coba kita sekali kerja dalam 2 hari aja. 1 hari mungkin enggak apa-apa, tapi coba 2 hari pekerjaan rumah, dan itu rutin, ya. Bangun tidur sudah menjadi schedule yang tidak dirubah, ya, sudah otomatis. Itu aja sampai tidur lagi, bangun tidur sampai tidur lagi, ya. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan, kelebihan istri di sini, ya. Tapi dia tidak bisa di luar, ya. Maka untuk yang di luar itu memang laki-laki. Ketabahan, kesabaran, mengemban beban yang berat, itu hanya laki-laki. Namun rutinitas yang biasa, rutin terus, kalau laki-laki biasanya bosan. Perempuan tidak. Allah berikan, ya, dia menjadi klop gitu. Nah, perempuan, istri yang bekerja di rumahnya, itu adalah sebuah amalan yang agung, amalan yang besar, yang dia ikut serta mengambil andil terbentuknya dan tersebarnya rasa cinta kasih, mawaddah dan rahmah di dalam rumahnya. Istri
memiliki peran yang besar di dalam menterbiah anak-anaknya, yang membantu suaminya dalam pekerjaannya dan di dalam pendidikan anaknya. Orang Arab mengatakan al-ummu madrasatun in a'dadtaha a'dadta sya'b at-tayyib al-a'raqi. Ibu adalah sekolah. Jika engkau persiapkan dia, yakni ibu yang baik, maka engkau telah mempersiapkan generasi bangsa yang baik. Karena bangsa itu berasal dari keluarga. Generasi yang akan datang berawal dari anak yang dididik dalam sebuah rumah tangga. Maka pekerjaan rumah ini membutuhkan pahala, membutuhkan niat dan keikhlasan yang tinggi. Istri ketika dia berada di rumahnya, surganya itu adalah di suaminya. Maka pelayanan kepada suaminya harus maksimal. Seorang wanita datang kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, "Adzatu ba'datin anti?" Apakah engkau ini punya suami? Qalat na'am. Dia mengatakan iya. Qal aina anti minhu? Bagaimana atau di mana posisimu darinya? Qalat ma aluhu illa ma ajistu. Aku tidak pernah berhenti melayaninya kecuali apa yang aku tidak mampu. Lalu kata Nabi, "Unduri, lihatlah. Aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Ketahuilah bahwasanya, lihatlah di mana posisimu darinya. Sesungguhnya dia adalah surgamu dan nerakamu. Maka surga atau neraka istri ada pada suami. Apa maksudnya? Maksudnya adalah suami boleh jadi itu adalah pintu surga bagi istri, atau suami boleh jadi itu menjadi pintu neraka bagi istri. Pintu surga bagi istri, Nabi SAW mengatakan, "Ayumra'atin sallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhilil jannah min ayyi babin syi'ti." Wanita manapun juga yang solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatan dirinya dan mentaati suaminya, itu butuh modal enggak tuh? Ibu-ibu di belakang, butuh modal enggak tuh? Apa modalnya? Salat 5 waktu, ngeluarin uang? Enggak. Puasa bulan Ramadan butuh uang enggak? Seharusnya anggaran pada bulan Ramadan itu berkurang, bukan bertambah. Coba kita lihat. Kita puasa. Dalam kita hari puasa, dalam 24 jam kita kondisi kita satu hari itu ya. Bukan siang nih, hari.
makan kita berapa kali? 2 kali kan? Kalau hari-hari biasa makan kita berapa? 3 kali. Seharusnya ya berkurang. Taruhlah sarapan pagi ditarik ke lebih awal, dia sahur. Apa yang kita makan di waktu sarapan pagi, itu yang kita makan di sahur kita. Ya, kemudian makan malam, apa yang kita pakai makan malam itulah berbuka kita. Kalau seandainya kita bagi 30% makan sarapan pagi, 30% makan malam, 40% makan siang, lebih berat lagi sedikit ya, lebih banyak. Nah ini tarik kanan, tarik kiri. Yang tengah-tengahnya kan kita nggak makan siang. Ya, seharusnya hemat 40%. Tapi pertanyaan kepada ibu-ibu nih, kenapa bertambah 40%? Ya, 140% harus keluarin. Ya. Kalau seandainya, sebenarnya kalau berpuasa kan tidak butuh modal. Ya. Enggak butuh anggaran di dalam berpuasa. Menjaga kehormatan diri butuh anggaran? Enggak. Mentaati suami butuh anggaran? Enggak juga. Berarti ibu-ibu ini masuk surga gratis. Enggak perlu ada anggaran. Tapi yang paling berat itu adalah yang keempat. Ya. Wanita manapun juga yang sudah menjaga sholatnya 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatan dirinya, ya. Wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatan dirinya. Wa ata'at zaujaha, dia taati suaminya. Qila laha udkhulil jannah, katakan kepada masuklah ke dalam surga dari pintu manapun juga yang engkau senangi. Susah enggak ibu-ibu masuk surga? Ibu-ibu? Gimana ibu-ibu belakang? Susah enggak? Enggak susah, 4 aja. Ya, taati suami. Taati suami. Mentaati suami ini bukan kompensasi. Ya, taati suami. Karena ini adalah kewajiban bagi seorang istri terhadap suaminya. Nabi SAW bersabda, Ala unabbi'ukum bin nisa'ikum min ahli jannah. Tidakkah aku beritahukan kepadamu istrimu dari penduduk surga? Yani istri, calon istri di surga. Yani istri yang akan masuk surga itu apa ciri-cirinya? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka berkata, ya Rasulullah. Qal al-wadud, al-walud, al-a'ud ala zawjiha. Yaitu yang penyayang, yang walud, yang banyak anak. Wal a'ud ala zawjiha. A'ud ala zawjiha. Apa a'ud ala zawjiha kata Rasulullah? Idza adzat au udhiyat. Kalau seandainya dia menyakiti suaminya, siapa yang salah? Jika dia menyakiti suaminya, siapa yang salah? Suami yang salah atau istri yang salah? Kenapa suami yang salah? Istri menyakiti suami, kok masa suami yang salah? Berarti istri yang salah, menyakiti suami. Idza adzat, apabila dia menyakiti suaminya, berarti siapa yang salah? Istri. Au udhiyat, atau dia disakiti, siapa yang salah? Suami menyakiti istrinya. Mungkin dia menzalimi istrinya, ya, mengurang hak istrinya. Lalu qalat, si istri mengatakan, hadhihi yadi fi yadik. Ini tanganku di dalam genggamanmu. La adzuqu ghamdan hatta tarda. Aku tidak bisa mencicipi
Aku tidak bisa memejamkan mata, nggak bisa tidur sampai engkau ridha. Ibu-ibu, kalau seandainya suami nyakiti hati istri, istri baru ridha kalau seandainya suami meminta maaf. Kalau enggak dimaafkan. Jangan. Kasihkan istri selalu berupaya mencari keridhaan suami. Kalau dia salah, istri salah, dia menyakiti suaminya, berkata kasar kepada suaminya, cepat dia minta maaf kepada suaminya. Minta keridhaan cepat. Suami salah, melalaikan istri dan seterusnya, tetap juga dia berusaha mencari keridhaan suami. Itu adalah istri, ciri-ciri istri penduduk surga. Gimana ibu-ibu? Mau? Suaranya cuma 2-3 orang. Berat memang. Berat. Tapi ada seorang, subhanallah, saya tahu, dari kehidupan suaminya biasa-biasa aja. Dalam rumah tangganya biasa-biasa juga. Enggak rutin juga suaminya ikut pengajian seperti bapak di sini. Yang si istri juga tidak serajin ibu-ibu di belakang datang kajian. Tapi saya melihat kehidupannya, dia tetap berupaya melayani suaminya. Walaupun dia sakit, suaminya pulang bekerja sudah sampai jam 9 malam, tetap dia melayani suaminya. Ya, memberikan makan suaminya, ditungguin suaminya makan, walaupun dia sudah makan. Ya, jangan seperti yang lain. Ya, Mas kan sudah gede, ambil aja makan sendirian di rumah. Ya, makan sendiri, enggak, ditungguin. Suaminya ketika dia meninggal dunia ini, suaminya mengatakan, saya tidaklah yang saya ketahui dari dia kecuali baik. Dia selalu memberikan pelayanan walaupun dia sebagaimanapun keadaannya. Dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah banyak tuntut. Ya. Kita lihat, Masya Allah. Mudah-mudahan orang yang seperti ini masuk surga. Ya, tidak banyak menuntut. Nah, istri mencari surganya itulah di suaminya. Berikan pelayanan ke suami dengan baik. Cari keridhaan suami yang baik. Bukankah Nabi SAW mengatakan, wanita manapun juga yang malamnya dia menjauhi ranjang suaminya, maka dia malam itu akan dilaknat. Ya, terlaknat. Adapun suami bisa menjadi pintu api neraka bagi istri. Kata Nabi SAW, uritun nara, diperlihatkan kepadaku api neraka. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku lihat kebanyakan dari penduduk api neraka itu adalah wanita. Kebanyakan penduduk api neraka adalah wanita. Yang masuk surga siapa yang banyak? Di surga siapa yang banyak? Laki-laki atau perempuan? Mana yang banyak, perempuan atau laki-laki di surga? Penduduk api neraka kebanyakannya adalah wanita, kata Nabi. Isi surga mana yang banyak, laki-laki atau perempuan? Banyak perempuan. Karena satu orang, ya, istrinya akan banyak nanti. Ya. Baik. Kenapa penduduk api neraka yang banyaknya wanita? Ditanya oleh sahabat, 5 ya Rasulullah. Qala yakfurna.
Karena mereka mengingkari. Mengingkari apa? Yakfurna billah. Apakah mereka kufur kepada Allah? Qal yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka mengingkari orang yang hidup dengannya. Siapa? Suami. Mengingkari kebaikan yang telah diberikan kepadanya. Idza ahsanta ila ihdahunna dahra. Sepanjang masa engkau memberikan kebaikan kepadanya, mulai dari setelah diakad, ya, sepanjang masa diberikan kebaikan. Wara'at minka syai'an. Ternyata dia melihat sesuatu darimu. Qalat, lalu dia mengatakan, ma ra'aitu khairan minka qat. Aku tidak pernah mendapatkan kebaikan sedikit pun darimu. Ya. Gara-gara ini yang diucapkannya. Penyebabnya apa nih? Apa penyebabnya? Selama ini dia berbuat baik, suami berbuat baik. Ternyata ada sesuatu yang dilihat dari suaminya, artinya keinginan tidak terpenuhi. Dia mengatakan, saya tidak pernah mendapatkan kebaikan dari. Apa penyebabnya? Emosi. Ya, emosi. Hati-hati ibu-ibu. Keinginan tidak terpenuhi, lalu dia gugur karena seluruh kebaikan yang telah diberikan. Saya tidak pernah dapat kebaikan darimu sama sekali. Ya, itu menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka. Gara-gara omongannya ini, gugurlah kebaikan suami yang telah diberikan selama ini. Mungkin gak ada yang ngomong kayak gitu ya. Tapi omongnya beda redaksinya. Bang, kasihlah cintamu sedikit kepadaku. Selama ini cintanya kemana? Bang, berikan sedikit aja perhatian kepadaku. Gitu. Lalu perhatian selama ini kemana jatuhnya? Bahasanya berbeda, redaksinya berbeda. Tapi ya, nadanya sama sebenarnya. Aku tidak pernah mendapatkan perhatian, aku tidak mendapatkan kasih sayang, saya tidak mendapatkan dan yang lain-lainnya. Semua yang diberikan selama ini nggak ada nilainya akhirnya. Inilah penyebab dia masuk dalam api neraka. Omongan. Maka oleh karena itu hati-hati para ibu, para istri untuk menuturkan dari kata-katanya. Kesabarannya kurang. Maka karena itu talak itu tidak di tangannya istri. Kalau talak di tangan istri, pagi diakad, mungkin sore sudah ditalak. Ya. Ada yang coba meriset seperti ini, hasilnya luar biasa. Ya. Letih dan lelah istri di dalam melayani suami. Tapi niatkan itu semuanya adalah ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi di dalam kitabnya, Imam Bukhari dalam kitabnya, dia mengatakan babun ma jaa innal a'mal binniyati wal hisbah. Bab sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niat dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walikulli imri'in ma nawa. Setiap seseorang akan mendapatkan pahala dari apa yang dia niatkan. Maka dalam hal ini Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita membutuhkan motivasi bahwa setiap yang kita lakukan itu kita mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, para istri yang bekerja di rumahnya, melayani suaminya dengan baik, maka yang dia inginkan di situ adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam pendidikan. Mendidik anak, ya. Anak apabila dididik dengan baik,
maka itu akan menjadi sumber pahala yang sebesarnya bagi kita. Anak soleh tidak akan jatuh turun dari langit, kemudian anaknya adalah soleh. Tidak. Tapi ada upaya dari orang tua. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak terlahir di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Maka ibu bapaknya yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Orang tua adalah lingkaran atau lingkungan dari si anak. Maka lingkungan itulah yang membentuk anak tadi. Maka orang tua harus berupaya bagaimana membentuk lingkungan keluarganya atau lingkungan anaknya ini adalah lingkungan yang baik. Sehingga dia menjadi anak yang soleh. Tadi kita sudah sebutkan, ibu itu adalah sekolah bagi anak-anak. Pada suatu hari, ada seorang bapak membawa anaknya kepada Umar bin Khattab. Mengeluhkan bahwa anaknya ini membangkang kepada bapaknya. Lalu, si anak memprotes kepada Umar bin Khattab. Apa katanya? Ya Amirul Mukminin, ma haqqul waladu ala walidihi. Apa hak anak terhadap ayahnya? Lalu Umar menjelaskan, yaitu ada 3. Ayakhtara lahu umman salihah. Hendaklah dia pilihkan baginya ibu yang salihah. Yang kedua, wa ayyu'allimahu syai'an min kitabillah. Diajarkan kitab Allah, yakni maksudnya diajarkan agama kepada anaknya. Yang ketiga, wa yakhtara lahu isman hasanah. Dia pilihkan baginya nama yang baik untuk anaknya. Lalu anaknya mengatakan, ya Amirul Mukminin, inna abi lam yuaddi haqq. Dia belum menunaikan hak. Kenapa? Laqad akhtara li umman la atasharraf biha. Beliau telah memilih bagiku ibu yang aku tidak merasa terhormat dengannya. Gimana nih? Mendidik anak mulai dengan memilih calon ibunya. Makanya Nabi SAW bagi laki-laki yang mau menikah, ya, adalah fadfar bidzatid din taribat yadak. Carilah wanita yang beragama, Anda akan beruntung. Karena yang akan berinteraksi banyak adalah si ibu dengan anaknya. Dan ibu adalah sekolah pertama. Walaupun anaknya belum bisa berbicara, dia akan melihat gerak-gerik. Karena itu yang dia pelajarinya. Apalagi pada anak-anak yang berumur. Ya, kalau kita lihat, tidakkah kita melihat bahwasannya anak kita dahulu pada umur dia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ketika dia mulai belajar berbicara, kadang-kadang manggil ibunya dengan nama. Kenapa? Karena dia dengar bapaknya manggil ibunya dengan nama. Dia meniru, mencontoh apa yang ada di lingkungan itu. Ya. Nah, kalau seandainya si ibu atau si ibunya tidak taat kepada suami, tidak taat kepada bapaknya, maka si anak memperhatikan, oh kayak gini harus bersikap dengan bapak saya. Apa? Istilah Minanya mengerengkang. yakni tidak taat. Ya. Kenapa? Dia lihat ibunya ketika diperintahkan oleh bapaknya enggak taat. Maka otomatis dia belajar dengan kondisi itu.
Maka kalau seandainya yang dipilih adalah ibunya yang solehah, di mana tidak dia lihat kecuali ketaatan oleh istri kepada suaminya, maka dia juga akan menjadikan dia taat kepada ayahnya. Yang kedua, dia tidak mengajarkan kepadaku agama, kata. Yang ketiga, saya diberi nama dengan kumbang. Apa kata Umar bin Khattab? Wahai ini, pergi kamu dari sini, kata. Engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Nah ini, Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab kita sebagai orang tua. Anak adalah tanggung jawab kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mendidik anak menjadi anak yang soleh adalah upaya dari orang tua. Dan anak yang soleh itu adalah pahala yang selalu mengalir kepada orang tua. Idza matal insan inqata 'amalu illa min thalath. Shadaqatan jariyatan aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali 3 perkara, di antaranya adalah anak yang soleh yang akan mendoakannya. Taib. Apakah memang doa saja? Ya, bukankah doa orang mukmin terhadap mukmin lain bermanfaat? Lalu apa kalau iya, apa kekhususan disebutkan di sini anak yang soleh mendoakannya? Anak itu Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala adalah amalan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi Nuh, ya, anaknya Kan'an, ya, tenggelam, katanya itu adalah anakku dari keluargaku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahu amalun ghairu salih. Dia adalah amalan yang tidak saleh. Ya. Nabi SAW juga mengatakan sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seseorang adalah apa yang didapatkan dari hasil jerih payahnya sendiri. Dan anaknya adalah dari hasil jerih payah dia. Maka anak yang soleh, apabila dia beramal soleh, maka orang tuanya mendapatkan pahala dari amalan yang anak lakukan. Dia niatkan atau tidak dia niatkan. Ya, karena anak itu adalah hasil dari perbuatan orang tua. Gara-gara orang tuanya, anaknya ada. Maka oleh karena itu kewajiban kita adalah bagaimana kita mendidik anak kita. Anak ini selalu di dunia apabila dia soleh akan bermanfaat bagi orang tuanya. Dia akan melayani orang tuanya. Dia akan berbakti kepada orang tuanya ketika orang tua sudah mulai tua. Dialah yang diharapkan oleh orang tua bagaimana dia selalu berada di sampingnya. Sebagaimana orang tuanya dahulu ketika dia sakit atau ketika dia kecil, dia selalu berada di sampingnya. Anak yang berbaik dan yang berbuat baik kepada orang tuanya atau anak yang soleh bermanfaat bagi orang tuanya walaupun orang tua sudah meninggal dunia. Ya, apa? Istighfar anak untuk orang tuanya akan mengangkat derajat orang tuanya. Kemudian nanti di akhirat si anak bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya. Ya, maka didikan orang tua untuk anaknya menjadi anak yang soleh itu bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Kalau seandainya kita hal ini yang kita tuju, hal ini yang kita harapkan, bagaimana manfaat di akhirat, dunia dan akhirat yang kita harapkan, maka keletihan dan kelelahan kita dalam mendidik anak kita akan hilang. Letih lelahnya akan menjadi lillah. Karena yang kita harapkan adalah bagaimana manfaat itu untuk kita dunia dan akhirat. Kemudian seorang anak ketika dia berbakti kepada orang tua, hendaklah dia berbakti dengan orang tua sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak yang pertama yang ditunaikan untuk manusia adalah hak orang tua. Setelah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana.
Rabbmu telah memutuskan. Janganlah kamu mengibadati kecuali Dia saja, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Maka hak yang pertama dari hak manusia yang kita tunaikan setelah hak Allah adalah hak orang tua kita. Sebagaimana dosa yang terbesar setelah berbuat syirik adalah uququl walidain. Berbuat baik atau birrul walidain itu apa? Berbuat baik apapun bentuk kebaikannya. Birrul walidain adalah lawannya uququl walidain. Apa itu uquq? Durhaka pada orang tua adalah menyakiti orang tua. Isa'ah ila walidain. Berbuat buruk kepada orang tua. Di antara bentuk durhaka kepada orang tua, kata Ibnu Umar, bukaul walidaini uququn. Tangisan orang tua itu adalah durhaka. Yakni apabila seorang anak dengan kelakuannya, orang tuanya menangis, itu adalah si anak telah berbuat durhaka kepada orang tuanya. Maka oleh karena itu, selalulah kita berupaya untuk membesarkan hati orang tua kita. Berbakti kepada orang tua kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti dengan perasaan, tidak dengan akal. Saya mendapatkan sebuah pelajaran dari seorang rahimahullah ta'ala yang berbakti kepada orang tuanya luar biasa. Sampai dia sukses, terkenal sekali di Sumatera Barat. Saya sering setelah pengajian di rumahnya, di masjidnya, dia punya masjid, habis sholat, habis pengajian, saya sempat duduk dulu, cerita dulu, ya, dengar apa yang telah dia lakukan. Subhanallah, banyak pengalaman yang saya dapatkan. Di antaranya ada berbakti kepada orang tua. Dia katakan salah satu ceritanya. Dulu awal-awal saya merantau katanya dari Padang ke Jakarta. Kalau tidak salah tahun 79 atau 80. Kami tinggal di rumah kecil, kami ngontrak katanya. Lalu pada zaman itu baru, kalau televisi berwarna itu baru Jakarta ada, di kampung-kampung belum lagi. Bapak saya ngirim surat. Kalau seandainya minta televisi, katanya ada tetangga punya televisi berwarna. Ini baru televisi baru, saya kirim langsung. Dia bilang, berbakti kepada orang tua itu harus dengan perasaan, bukan dengan akal. Kalau seandainya kita dengan akal, kita akan hitung-hitungan. Tapi kalau seandainya dengan perasaan, kita tidak akan pernah hitung-hitungan. Dan tidak ada merugi kita. Kalau seandainya kita berbakti kepada orang tua kita, bagaimanapun juga, selama tidak ada maksiat kepada Allah. Karena mereka telah membesarkan kita, bukan dengan akal, tapi dengan perasaan. Kita waktu kecil dulu meminta, apapun kita minta, dia kasih. Apapun kita minta, dikasih. Kalau dengan akalnya, tentu dia mengatakan, belum perlu bagi Anda masih kecil. Itu akal. Tapi perasaannya, kasih sayangnya, ya, mengalahkan akalnya. Maka setiap kita minta, kadang-kadang kelaparan pada dirinya, dia ke belakang kan, dia melihat bagaimana anaknya bahagia. Nah sekarang, bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita? Kita berbakti juga kepada orang tua kita dengan perasaan kita. Mungkin boleh jadi kelaparan kita belakangkan, ya, demi bagaimana orang tua kita berbahagia. Tidakkah kita lihat dalam hadis atau kita baca dalam hadis 3 orang terperangkap dalam gua? Salah satunya adalah dia berbakti kepada orang tuanya. Di mana setiap hari dia memberikan, setelah dia mencari kayu bakar, dia memerah susu kambingnya, kemudian dia suguhkan kepada orang tuanya.
Pada satu hari karena dia mencari kayu, inilah membawanya, menghantarnya jauh dari rumahnya. Akhirnya dia terlambat pulang. Sudah malam, kemudian tetap dia memerah susu. Kemudian dia memberikan kepada orang tuanya. Ternyata ibu bapaknya sudah tidur. Dia tetap memegang kantong susunya dan tidak mau mengusik tidur orang tuanya. Dia tetap pegang sampai orang tuanya bangun. Anaknya menangis karena kelaparan, istrinya menangis karena kelaparan, tapi tetap dia berikan kepada orang tuanya. Lalu dia bertawassul dengan amal solehnya ini, ya Allah, kalau seandainya aku lakukan itu karena Engkau ya Allah, bukakan pintu gua ini. Akhirnya Allah bukakan sedikit. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu, terkadang kita harus mengedepankan orang tua kita. Nah, tentu di sini tidak ada la dharar wala dirar. Ya, tidak ada yang celaka dan mencelakakan. Tapi dalam kita berbakti kepada orang tua kita, perasaanlah lebih dahulu daripada akal. Kalau seandainya orang tua kita karena umurnya yang sudah tua, bukankah siklus itu akan kembali dia turun ke bawah? Terkadang orang tua kita sudah seperti tabiat anak kecil. Ya. Banyak permintaan, banyak yang lupa, banyak yang... Bukankah kita dahulunya seperti itu? Ya. Kita telah dilayani oleh orang tua kita, dengan senang dia melayaninya. Berharap untuk besarnya kita. Tapi ketika orang tua kita sudah tua, banyak permintaan, kemana kita melayaninya? Apakah kita berangan-angan cepat orang tua kita meninggal dunia? Yang dahulu dia, bagaimana kita ini besar, hidup lama? Orang tua adalah pintu tengah surga. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, raghima anfi mri'in adraka walidahi aw ahadahuma walam yadkhulil jannah. Merugi seseorang, dia menemui kedua orang tuanya, artinya mendapatkan kedua orang tuanya atau salah seorang di antaranya, tapi dia tidak bisa masuk surga. Yani dia, orang tuanya masih hidup, baik kedua-duanya atau salah seorangnya, ternyata itu tidak bisa menjadikan dia masuk dalam surga. Berarti dia tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang hadir saat ini atau yang mendengarkan kajian kita, yang masih punya orang tua. Berikan bakti kita kepadanya dengan sebaik-baiknya. Dia adalah pintu surga kita. Ya. Yang masih ada orang tuanya, ini kesempatan. Jangan kita lalaikan. Apapun yang diminta oleh orang tua kita tidak akan merugikan kita. Dan tidak ada kesengsaraan bagi kita dalam berbakti kepada orang tua. Orang tua kita pengen kita melihat bahagia. Dan kita pengen juga melihat mereka bahagia dalam waktu mereka kecil. Jangan kita jadikan mereka menjadi pembantu. Ya. Sayang daripada cari pembantunya, baiklah ayah ibu aja datang untuk bantu di rumah, melihat cucu, ngasuh cucu. Jangan. Jadikan mereka berbahagia waktu tua mereka. Senang dengan cucunya, bukan dibebani untuk bekerja. Ini yang perlu kita perhatikan. Ini adalah pintu surga bagi kita. Pintu surga anak adalah orang tuanya. Pintu surga istri adalah pada suaminya. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, memberi motivasi bagi kita untuk memperbaiki niat kita ketika kita bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala di sisi Allah. Maka apapun yang akan kita kerjakan, kita akan bisa termotivasi dan selalu berupaya. Ya, mudah-mudahan
bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alihi wa sahbihi ajma'in. Ada ya, karena saya ada jadwal berikutnya, khawatir nanti tidak tidak cukup waktu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali ketemu. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.